Kita ya sudah membuat tabel, semacam tabel untuk gamma nu sebenarnya ini, tapi alpha ya di sini tertulisnya ya. Dengan harga alpha atau nu itu antara 1,2 ya. Sebenarnya berbekal tabel ini ya kita bisa membuat tabel untuk nu yang lain ya. Bilangan nu atau alpha dalam hal ini yang lain ya. Oke, sekarang kita akan membuat dan menganalisa seandainya nu itu kurang dari 1 ya. Per definisi gamma nu adalah sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga ya. E pangkat min T ya. Kemudian T pangkat nu min 1 ya. Terus kemudian kalau nu kurang dari 1 maka ini akan pangkat min ya, atau sama dengan seper ya. Ya kan? Atau sama dengan integral 0 hingga tak hingga E pangkat min T dibagi ya, T pangkat 1 min nu. Ya kan? Ini dt. Oke, ini sama saja kita menghitung luasannya ya dengan memasukkan T-nya mulai 0 hingga tak hingga dan nanti paling sampai 50 ya sudah konvergen ya. Jika T-nya sama dengan 50-an lah. Yang menjadi masalah ya, bagaimana kalau saat T kita mau menjumlahkan luasan ini kan? Artinya kita harus tahu tingginya suatu fungsi di sini ya. Dan di sebelahnya tingginya nanti dibagi 2 seperti ini ya. Seperti terlihat di sini. Ya, artinya kita tahu tingginya di situ dan tingginya di sebelahnya ya. Ya. Berarti mulai 0 sampai tak hingga kita perlu tahu tingginya saat T-nya sama dengan 0 dan T sama dengan delta T ya. 0 ditambah delta T. Jika itu yang kita evaluasi, yaitu terutama pada saat T sama dengan 0, maka persamaan akan menjadi E pangkat min 0, tidak ada masalah. Kemudian T-nya sama dengan 0, ya. 1 min nu. Nu-nya ini kurang dari 1. Ya, yang menjadi ini akan bilangannya dibagi dengan 0 ya. Ya. Sesuatu dibagi dengan 0 ini ya problem ya untuk program-program numerik ya atau Excel ya dalam hal ini yang kita gunakan. Oke, contoh ya ini mungkin saya tunjukkan dengan praktek. Ya. Berarti misalnya nu 0,9 ya. dt-nya 0,1. Nah, ini selalu jadi problem ya. Ketika 0 ini ya, t-nya sama dengan 0. Ya, mungkin bisa diakali ya. Biasanya diakali, tapi ya problem tetap problem. Seandainya ini saya pilih dekat dengan 1 lah, dengan 0,1
0,1 ya. Kita akan peroleh harga nu-nya ya. Nu-nya di sini. Sama ya. Ini kalau kita pilih semakin dekat lagi dengan 0 ya. Ya, kita juga akan peroleh harga dari nu ya. Harga dari apa itu? Dari fungsi gamma ya. Akan menjadi problem kalau nu-nya ini juga mendekati 0 ya. Karena kenapa menjadi problem kalau kita lihat di sini? Ya. Ketika nu-nya mendekati 0 ya berarti ini 0 ininya juga pangkat 0 ya. Itu mendekati 0 tapi belum 0 ya. Berarti ini kan seper pangkat bilangan kecil ya. Atau suatu bilangan yang besar kemudian dibagi suatu bilangan yang lain ya. Jadi kalau misalnya ya, waktu nu ya mendekati 0 katakanlah ya, misal 0,1 ya, ini akan ada problem yang lain yaitu ketika pangkat min kita pilih ya, misalnya ini cukup mendekati 1, cukup mendekati 0 ya, misalnya 0,1 ya, sorry ini sebenarnya pangkat 0 ya, saat T sama dengan 0 yang menjadi problem ya, tapi kita memilih suatu bilangan yang mendekati 0 ya, 0,001 misalnya dibagi T atau T-nya ini 0 ya, 0 pangkat 1 dikurangi ya nu-nya juga 0,1 ya. Ya. Berarti ini sama dengan pangkat seper pangkat 0,001 ya dikalikan 0 pangkat 1 kurangi 0,1 ya. Pangkat 001 ini tentu suatu bilangan kecil mendekati 0 dan ini 0 pangkat sesuatu ya, ini juga masalah ya T-nya. Kita bisa memilih misalnya ini sama dengan kita pilih 0,001 kan tadi T-nya. 0,001 pangkat T min nu ya, nu-nya dalam ini 0,1, 0,9 ya. Misalnya begitu, karena ini pangkat 0,001 ini suatu bilangan mendekati 0, terus kemudian ini 0,001 ya juga mendekati 0, maka apakah ini akan menuju 0? 0 seper 0 lagi ya ini. Karena ini pangkat 0,1 ini mendekati 0 ya, dan ini dikalikan mendekati 0 lagi ya, maka kita akan ketemu problem seper 0 ini ya, yang harus diselesaikan ya. Kalau kita
aplikasikan dengan Excel mungkin saat 0,5 begitu ya. 0,5 tidak masalah ya, kita bisa memilih, kita bisa menghitung gamma nu-nya ini adalah sama dengan jumlahnya area ini ya. Terus kemudian kalau ini nu-nya mendekati 0,1 ya, harga di sini sangat sensitif ya. Ya, karena ini misalnya kita pilih 0,001 gitu ya. Itu 26. Begitu kita pilih bilangan yang lain, maka dia akan berubah dengan sangat cepat ya. Ya, itu yang menjadi problem. Jadi kalau kita gambarkan ya, grafik E pangkat min T, T pangkat nu min 1 itu kira-kira kan bentuknya seperti ini ya. Kita tidak berbicara saat 0 ya, saat 0 waktu nu-nya sama dengan 1 sudah kita diskusikan dan akhirnya sama dengan 1 ya. Tapi secara umum grafiknya kan bentuknya seperti ini ya. Yang daerah yang tegak ini akan menjadi hal yang riskan untuk didiskusikan ya. Begitu bergeser sedikit ya nilainya berubah dengan sangat cepat ya. Begitu kira-kira ya. Oleh karena itu ya, kita sebenarnya bisa menghitung ya dengan menggunakan tabel sebelumnya. Misalnya kita menghitung 0,9 ya, gamma 0,9. Itu sama kita melakukan menghitung dengan menggunakan pendekatan analitik sebelumnya, yaitu sama dengan ini ya, 0, sebentar. Nah, mungkin begini. Gamma 1,9 ya, atau gamma 0,9 plus 1 ya, 0,9 plus 1 sama dengan 0,9 gamma 0,9 ya. Kemudian kalau begitu gamma 0,9 sama dengan gamma 1,9 dibagi 0,9. Kita bisa menemukan harganya gamma 1,9 di sini ya, 1,9. Nah, kita bisa menemukan harganya di sini ya. Berarti 0,961766 ya. 0,961 766 ya. (0,961 766) dibagi 0,9 ya. Oke. Mungkin kita bisa mencari yang lain di antara 0 dan 1. Gamma 0,5 ini menjadi gamma 0,5 ditambah 1 ya, sama dengan 0,5 gamma 0,5. Oke. Atau kalau begitu gamma 0,5 sama dengan gamma 1,5 ya kan. Dan ini ada di tabel antara 1 dan 2 dibagi 0,5 ya. Kita ada harganya gamma 1,5.
ya, dengan melihat ini. 1,5 ya. Ya, yaitu 0,886 227 ya. 0,886 227. Selalu 0,886 227 dibagi 0,5 ya, sama dengan ya, kalau gamma 0,1 nggak ada masalah kalau kita menyelesaikan secara analitik ya, sama dengan gamma 0,1 ditambah 1 sama dengan 0,1 gamma 0,1 sedangkan kalau begitu gamma 0,1 sama dengan gamma 1,1 dibagi 0,1 atau dikalikan 10 ya. Sama dengan ya kita lihat gamma 1,1 di sini. 1,1 ya, ada kan nilainya. 951 351 ya. Selalu 0,951 351 dibagi 0,1 ya. Ini tentu kita bisa hitung ya. Ya, dengan menggunakan Excel yang itu ya. Ya, saya sudah hitung sepertinya. Atau saya geser ke sini. Ya, ini ya. Ini adalah 961.766 bagi 0,9 ya. Ketemu 1068 ya. Ada harganya semua ya. Sehingga kita bisa harus saya tulis itu, nanti lupa waktu di Excel-nya, waktu di PPT-nya 068 ya, 1068 629 ya. Oke, kita lihat PPT-nya dulu. 0,96 apa benar Excel-nya? 0,961766 benar ya. 0,961766 bagi 0,9 benar. Oke, sekarang yang gamma 0,5 ya, sama dengan 0,886227 ya. 0,886227 bagi 0,5 benar ya. Sekarang yang 0,1 0,951 351. Nah ini 951 351 benar ya rumusnya. Ya, ini adalah kalau kita menyelesaikan secara analitik. Hasilnya itu ya tinggal kita pindahkan. 1772 454 9,51 351 ya. Oke. Ya. Kalau kita ya ini kita isikan di sini hasilnya berdasarkan perhitungan analitik kita sebelumnya, yaitu kita peroleh ini adalah ya 1
0,068,629. Yang ini sama dengan 1,772,454. Ini 9,51351 ya. Oke, itu adalah penyelesaian secara analitik ya. Sekarang kalau kita pengen menyelesaikan dengan cara numerik ya, yang ini kita menggunakan tabel Excel kita dengan problem ya, saat T sama dengan 0 ya, tadi ya sudah dijelaskan ya. Misalnya 0,9, DT-nya 0,1, atau dia akan lebih bagus lagi kalau DT-nya 0,01 ya. Oke, kemudian ini kita ganti dengan DT-nya 0,1 saja. Oke. Ya, ini kita bisa ganti dengan bilangan yang dekat dengan 0,01. Dekat dengan 0. Ya, gini kan? Ya, maka dia akan menjadi 1,067 ya. Gimana ya? Ya, sementara hasil perhitungan kita tadi ini ya 1,06. Dengan kita tetap mengingat bahwa dia ada masalah di sini ya, di T ini ya. Nanti masalahnya akan semakin muncul seperti sudah dijelaskan tadi ketika kita nu-nya mendekati 0,1, mendekati 0. Ini kita ganti misalnya 0,5, mungkin masih oke lah, ini 176. Tapi begitu ini 0,01 menjadi problem. Ya. Ya, agak jauh kan. Mungkin kita bisa mencari T ini sedemikian, tapi kalau terlalu dekat dengan 0, ya jadi problem juga ya. Misalnya kita pilih 0,01 mungkin terlalu besar. Nah, ya kan. Ya. Atau mungkin kita pilih 0,05 tengahnya. Ya masih terlalu besar, ini jadi problem selalu yang ini. 0,3 kasih 0,2 masih terlalu besar. Tuh, 0 malah 0,4 ya, 5 ya, ini yang selalu jadi problem. 6 ya, 8 ya, 9 misalnya ya, 9. Tapi begitu ini 10 atau 0,01 terlalu kecil ya. Berarti ini antara 0,09 dan enggak ya, antara ini 0,08 ya, ini 8 berapa belakangnya ini ya. Nomor 87 ya, 0,84 ya, sekitar itulah antara 0,84 dan 0,83. Begitulah ya. Jadi sudah kita bisa jelaskan yang tentang permasalahan di sini ya. Dan tadi sudah kita jelaskan ketika 0, gamma mendekati 0 maka akan menjadi problem nilai saat T mendekati 0. Tapi dengan cara analitik ya, seperti kita jelaskan sebelumnya, kita bisa mengerjakan ya hampir semua nilai gamma ya. Oke. Bagaimana dengan gamma kurang dari 1 ya?
atau kurang dari 0 atau gamanya negatif, nah, tentu kita bisa mendefinisikan ya dengan cara analitik seperti terlihat ya nanti ya. Oke, kalau kita bikin gamanya ya sampai dia mendekati 0, gambarnya adalah yang merah ini. Kemudian ketika mendekati 0 memang problem ya di sini tentang nilai gamma nu-nya ya. Ketika nu mendekati 0. Tapi kita bisa katakanlah dari grafik ini ketika nu mendekati 0 maka gamma nu menjadi plus tak hingga ya, selama ini positif. Bagaimana kalau dia bernilai negatif ya? Kita tidak akan membicarakan menggunakan numerik lagi ya, karena problem-problem yang tadi kita sampaikan, kita tetap bisa menghitung ya ketika nu mendekati 0 ya, tapi negatif. Ketika nu berangka negatif. Oke, mungkin kita kopikan ya, file kosong. Ya, kita contohkan ya, bagaimana ketika nu min 0,9 ya, gamma ya, min 0,9 ya. Maka kita menggunakan persamaan analitik sebelumnya ya. Gamma min 0,9 tambah 1 sama dengan min 0,9 gamma min 0,9. Atau kita bisa mengatakan gamma ya, 0,1 dibagi jadi min ya 0,9 sama dengan gamma ya, min 0,9 ya. Oke, gamma 0,1 berapa ya yang kita peroleh dengan ini tadi? Ya, gamma 0,1 ya ini harganya. Ya. Kalau secara analisa, secara numerik, tadi ada problem ya kalau 0,1. Ya. Bagaimana dengan gamma min 0,5? Gamma min 0,5 ya, kita menggunakan analisa ya, gamma min 0,5 plus 1 sama dengan ya, min 0,5 gamma gamma min 0,5 ya. Kalau begitu ya gamma min 0,5 sama dengan gamma 0,5 dibagi 0,5 min ya. Berapa nilai gamma 0,5 ya yang kita dapatkan dari analisa secara analitik tadi ya. Di sini. Ya. Demikian seterusnya ya, kita juga bisa menghitung berapa nilai berapa nilai
gamma min 0,1 gamma min 0,1 tambah 1 sama dengan min 0,1 gamma min 0,1 ya. Berarti gamma min 0,1 sama dengan min gamma 0,9 dibagi ya, dibagi dengan gamma ini 0,9 dibagi dengan 0,1 ya. Ya, tentu kita bisa menghitung kalau begitu ya, ini sama dengan gamma, ini terbalik ya. Nah, sama dengan min gamma 0,1 dibagi 0,9 sama dengan berapa? Ini gamma ya, terus ini gamma 0,1 dari mana ya? Ya dari yang tadi ya, sudah di highlight. Terus ini gamma 0,5 dari mana? Dari yang kita highlight tadi. Sekarang gamma 0,9 yang kita peroleh dari sini ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini ya grafiknya. Perlu kita ketahui saat mendekati 0 ya, maka kita bisa menganggap gammanya plus tak hingga ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau ketika dia min 1 ya? Ya. Gamma min 1 ya. Maka kita bisa mensimulasi menggunakan pendekatan analitik, yaitu gamma min 1 ditambah 1 ya kan, sama dengan min 1 gamma 1 ya kan, min 1 gamma min 1 sorry min 1 gamma min 1. Oke. Dari sini ya, min 1 gamma min 1 kita dapat ini menghitung ini gamma 0 ya, sama dengan ini gamma 0 per gamma min 1 ya. Gamma min 1 sama dengan gamma 0 dibagi min 1 sama dengan min gamma 0 ya. Gamma 0 adalah tak hingga ya, sama dengan min tak hingga ya. Maka grafiknya kita peroleh seperti itu. Perlu diperhatikan setiap min 1 nanti min 2 kan dia dinyatakan dalam minnya min 1 ya. Yang sini jadi positif ya. Kenapa jadi positif? Ya karena ya kita kasih simulasi antara min 1 dan min 2 ya. Ya, antara min 1 dan min 2 berarti misalnya gamma min 1,5 ya, sama dengan ya, maka kita analitikkan min 1,5 ditambah 1 sama dengan
min 1,5 gamma min 1,5. Berarti gamma min 1,5 gamma min 1,5 sama dengan gamma 0,5 min gamma min 0,5 gamma min 0,5 dibagi 1,5. Ini min ya. Sedangkan nilainya gamma min 0,5 tadi kan kita peroleh dari sini sama dengan min sekian, sehingga nanti pendapatannya positif sekian ya. Begitu seterusnya sehingga kita bisa memperoleh grafik-grafik ini ya. Ketika nu-nya untuk negatif, dia bilangan bulat begitu, maka dia menjadi plus minus. Kalau ke kiri sedikit ya, min 1,0001, dia akan positif sekian. Tetapi ketika min 0,99999, dia akan negatif sekian. Kalau ke kiri sedikit dia positif sekian, ke kanan sedikit dari min 1, dia akan negatif sekian. Dengan demikian kita bisa menyusun fungsi gamma untuk ya, dari 0 sampai tak hingga, kalau diinginkan dari 0 sampai min tak hingga juga kalau diinginkan. Kita akan bisa membuat grafiknya sebanyak-banyaknya. Begitulah ya. Mudah-mudahan dipahami bagaimana memperoleh grafik ini. Mahasiswa bisa mempraktekkan sendiri, bisa membuat programnya jika yang senang program ya. Dan bisa menggambarkan grafiknya. Ini pakai MATLAB pasti bisa ya. Kita menggambarkan fungsi gamma ini ya. Tentu dengan tetap memperhatikan masalah-masalah ketika dia mendekati 0 ya dalam hal ini. Begitu kita tak bisa menyelesaikan ketika gamma mendekati 0 ya, dengan di pikiran kita 0 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Grafik ini kita bisa buat ya, grafik berikutnya tentu kita bisa selesaikan. Begitulah ya fungsi gamma dari nu kalau dalam gambar ini X ya. Kalau nu ya merupakan bilangan pecahan, maka penyelesaian umumnya ya dari PD Bessel adalah C1 J nu X ditambah C2 J min nu X ya. Dan ini sesuai dengan teori PD ordo 2. Jawabannya adalah selalu ya, C1 Y1 ditambah C2 Y2 ya. Y general solutionnya. Oke. Yang masing-masing tidak boleh tergantung secara linear atau linearly independent ya. Atau dia tidak proporsional. Sekarang bagaimana kalau dia berupa bilangan bulat, maka jawabannya tentu ya C1 J N X ya ditambah C2 J min N X ya. Dan tetapi masalahnya ternyata Jn dan J min N itu linearly dependent atau dia proporsional ya. Kita akan buktikan pada slide berikutnya ya. Ya, kalau kita mengikuti definisi dari fungsi Bessel, maka J min N ya, itu akan sama dengan X pangkat min N ya, kemudian jumlah dari M sama dengan 0 hingga tak hingga ya, min 1 pangkat M X pangkat 2F ya, 2 pangkat 2M min N plus N sebenarnya, tetapi N-nya min ya. Terus ini M faktorial, kemudian di sini adalah gamma
min N plus M plus 1 ya. Atau ini biasanya M plus N plus M plus N faktorial ya. Gamma M plus N ini. Atau gamma N min M gamma min N plus M plus 1 sama dengan min N plus M faktorial. Oke, sekarang ini adalah kita lihat ya, tentang gamma N plus M ini ya. Misalnya ya, kita mengambil, misal ya, kita mengambil, kita mengambil N sama dengan min 5 ya. Maka nanti kita akan ketemu dengan ya, X pangkat min 5 ya, jumlah ini sembarang ya di situ. Ya, terus kemudian di sini M sama dengan 0 hingga tak hingga ya. Ketika 0 sebentar ya. Gamma ini ya, yang sini yang kita bicarakan. Kemudian ketika sama dengan 0, 1, 2, dan 3 ya. Ketika M sama dengan 0, maka kita akan ketemu gamma min berapa ini? Gamma min 5 ya dalam hal ini. Ditambah 0, ditambah 1, sama dengan ketemu gamma min 4 ya. Gamma min 4 sama dengan dari grafik sebelumnya. Gamma min 4 ya plus minus tak hingga ya, tergantung dia sedikit di kirinya min 4 atau min 4,0001 atau di sebelah kanannya min 4 min 3,9999 gitu ya. Bisa positif dan negatif. Maka yang sini jawabannya adalah plus minus min tak hingga ya. Maka ketika M sama dengan 0, hasilnya 0 ya. Karena ini dibagi plus minus min tak hingga. Dibagi bilangan yang besar sekali, maka jumlah fungsi ini ya, akan berharga 0. Sehingga J-nya min N-nya sama dengan 0 ya, ketika M-nya sama dengan 0. Ketika M sama dengan 1, maka nanti kita akan ketemu gamma min 5 plus 1 plus 1 sama dengan ketemu gamma min 3. Ya, sama dengan lagi-lagi gamma min plus minus tak hingga. Nanti lagi-lagi J min N-nya sama dengan 0. Demikian seterusnya ya. Ketika M sama dengan 2, maka kita akan ketemu dengan gamma min 2 sama dengan plus minus tak hingga atau J min N-nya sama dengan 0. Ketika M sama dengan 3, ya, ketemu gamma min 1, ya. Ketika M sama dengan 4, akan ketemu gamma 0, ya, di mana ini juga tak hingga, plus minus. Ketika M sama dengan 5, maka kita akan ketemu gamma 1, pembaginya ini dikalikan gamma 1, gamma 1 sama dengan 1 ya. Ya, berarti dia akan berkontribusi hanya setelah M-nya sama dengan 5 ya. Oke, dengan cara yang sama ya kita bisa mengevaluasi bagaimana kalau N-nya sama dengan min 4 ya. Maka
waktu M sama dengan 0, nanti kita akan ketemu dengan gamma min 3 ya. Karena ini adalah min 4 tambah 1, min 3. Ketika M sama dengan 1 ketemu dengan gamma min 2 yang mana itu berharga tak hingga, sehingga plus minus sehingga Jn-nya berharga 0. Ketika M sama dengan 2 maka kita akan ketemu gamma min 1. Ya, gamma min 1 juga dia berharga tak hingga. Ketika M sama dengan 3 ya, maka kita akan ketemu gamma 0 yang mana juga which is sama dengan tak hingga juga. Ketika M sama dengan 4, kita akan ketemu gamma 1 yang nilainya sama dengan 1. Oke, satu kali lagi, ketika N sama dengan min 2 misalnya, ya, maka kita akan ketemu M sama dengan, ketika M sama dengan 0, kita akan ketemu dengan gamma min 1. Ketika M sama dengan 1, kita akan ketemu gamma 0. Ketika M sama dengan 2, kita akan ketemu gamma 1 yang mana itu sama dengan 1 ya. Artinya ya, kita highlight dulu ya. Kita hanya akan menjumlahkan ya ketika M-nya sama dengan N ya. Berarti di sini batasnya langsung boleh diganti ya. Tidak mulai 0, tetapi boleh langsung kita ganti dengan M sama dengan N. Ya, di sini ya. Ini adalah persamaannya, ini gamma M min N plus 1 ya kan. Yang ini kita boleh menuliskannya seperti sebelumnya, yaitu gamma M gamma N plus M plus 1, karena ini akan sama dengan M min N faktorial. Oke, ya, berarti yang ini kita bisa tuliskan ya, batasnya langsung ya. Bolehlah kita hapus beberapa. Ya, semua aja lah, nggak masalah. Yang baru kita bahas ini tadi. Ya, penghapusnya apa nggak bisa dibikin gede ya. Ya, ini kita hapus. Dengan pemahaman akan berubah batasnya M sama dengan N ya. Kok ya sulit ya menghapus gini. Bener-bener kayak menghapus di kertas ya. Ya, kalau begitu ini kita bisa ganti langsung ya, J min N sama dengan X pangkat min N ya, M sama dengan N hingga tak hingga min 1 pangkat M X pangkat 2M 2 pangkat 2M min N M faktorial M min N faktorial atau sama dengan gamma N plus M plus 1 ya. Biarkan seperti itu. Nah, sekarang kita substitusi ya. Substitusi dengan M sama dengan N plus S. M sama dengan N plus S ya. Maka ya kita bisa
menggantikan di situ yang ada M-nya dengan N plus S ya. Sehingga kalau begitu ini J min N sama dengan ya sama dengan ya, X pangkat min N, kemudian ya, kita ganti ini N min S sama dengan N atau S sama dengan 0 ya. Hingga tak hingga. Terus min 1 pangkat M plus S, ya kan, M-nya. X pangkat 2 kalikan N atau 2N plus 2S. N plus 2S ya, dibagi dengan 2 pangkat 2N plus 2S dikurangi N ya. Karena 2M sama dengan 2M plus 2S berdasar substitusi. Ini adalah N plus S faktorial, yang ini gamma ya. M-nya kita ganti N plus S, berarti kan N-nya saling menghilangkan ya, tinggal S plus 1 ya gitu. Kalau kita sederhanakan ya, ini akan sama dengan S sama dengan 0 hingga tak hingga ya. Bilangnya tetap min 1 pangkat M plus S, yang sini X pangkat 2 X pangkat 2 S, X pangkat N plus 2S. Karena dikalikan X pangkat N, maka ini akan menjadi X pangkat N plus 2S. Dibagi 2 pangkat N plus 2S ya. Kemudian N plus S faktorial gamma S plus 1 ya. Oke, min 1 N plus S, min 1 M-nya ini ya, sorry ini N ya. M-nya kita ganti dengan N plus S. Ini tadi gini kan. Nah, ini juga perlu kita ganti karena itu M diganti dengan N plus S. Terus kita lihat di sini X pangkat 2S plus N ya, X pangkat 2S plus N benar, 2 pangkat 2S plus N, 2 pangkat 2S plus N, N plus S faktorial, S faktorial. Ini sama dengan gamma S plus 1 kan sama dengan S faktorial. Oke. Itu adalah definisi J min N. Ya. Atau ini kita bisa keluarkan ya sekarang. Nah, tadi mestinya X-nya yang kita keluarkan ke sana. Ini sama dengan X pangkat N. Ya, S sama dengan 0 hingga tak hingga. Ini min 1. Min 1-nya dipindah, enggak usah ya. Sama dengan min 1 pangkat N plus S. Yang sini
X pangkat 2S, atau ini sama, sebentar, ini boleh keluar ya. Ya, min 1 pangkat N. Ya, ini berarti min X pangkat N. Ya kan? Ya, itu mungkin lebih menarik nih. Min X pangkat N. Ya. Terus, jangan begitu. Nanti malah nggak jelas ini. Sama dengan kita pisahkan saja. Min 1 pangkat N, terus min 1 pangkat N, ya keluar ya. Oke. Terus ya sama dengan ini, min 1 pangkat N, benar. Terus min 1 pangkat S, ya, X pangkat, kalau ya, X pangkat 2S plus N, ya, dibagi 2 pangkat 2S plus N, ya, S plus N faktorial gamma S plus 1 ya. Oke. Sudah sama 2 pangkat 2S plus N, ya, min 1 pangkat, ya udah. Ini kalau kita lihat gamma, definisi gamma N, ya ini bisa keluar ya sebenarnya X pangkat N, ya ini ya bisa keluar ini X pangkat N, ya sehingga yang di situ tinggal X pangkat 2S. Oke ya. Kalau kita lihat definisi dari J pangkat N, ya, JNX, ya, ini ya X-nya lupa sejak tadi ya. Variabel bebasnya belum ditulis. JNX akan sama dengan X pangkat N, ya, S sama dengan M, JNX, X sama M sama dengan, per definisi ini, M sama dengan 0, hingga tak hingga, min 1 pangkat M, X pangkat 2M, dibagi 2 pangkat 2M plus N, nah, kemudian M faktorial, ya, M faktorial, ya, dikalikan gamma M plus N plus 1 atau M plus N faktorial ya. Ini adalah definisi dari JNX ya. Ini berarti ini kita bisa bawa S plus N, ini N kan bilangan bulat ya. Ya, berarti
Ini kita bisa bawa ke depan ya, n-nya. Ya. N plus S sama dengan, berarti ini harus sama dengan S faktorial. Ya. Berarti ini N dikalikan N min 1 dan seterusnya sampai sama dengan N min S. Ya. Oke, perhatikan bahwa ini min 1 pangkat N, ini bilangan bulat juga, ya kan? Ya, tergantung N-nya, ya. Maka akan sama dengan min 1 pangkat N dikalikan suatu konstanta, ya. Kemudian dikalikan X pangkat N, ya. S sama dengan 0 dan seterusnya. Yang ini akan sama dengan Jnx ya, Jnx. Ya, oleh karena itu ya, kita bisa menyatakan ini ya, deret yang terakhir ini sesuai definisi akan sama dengan min 1 pangkat N Jnx ya. Artinya dia proporsional antara J min Nx dan Jnx, karena kalau kita bagi ya, J min Nx sama dengan, dan Jnx sama dengan min 1 pangkat N ya. Sehingga sehingga kita bisa mengatakan untuk N suatu bilangan bulat ya, maka J min N dan J plus N itu proporsional. Artinya kita tidak bisa menggunakan J min N sebagai jawabannya, berbeda dengan J min nu di sini ya. Kita bisa menjadikan J min nu sebagai basisnya di samping J nu. Tidak demikian jika nu-nya sama dengan N. Oleh karena itu nanti ya, untuk N bilangan bulat kita tidak bisa menjadikan J min nu sebagai basisnya, dan kita harus mencari basis yang lain ya. Selain itu ya, basis yang lain itu nanti kita kenal dengan fungsi Bessel jenis kedua ya. Itu yang akan kita bicarakan berikutnya.